orang yang Ya. sebelumnya itu orang yang nggak baik bisa jadi orang baik. Ya. Pasti bisa. Sekarang gini loh, ya. Sekarang gini. Kenapa sih manusia itu menjadi manusia yang nggak baik? Ya. Itu adalah bukan dari manusianya, tapi mulai dari kecil, dari kecil Mas Ucup. Ya. Mulai dari kecil, pola didik yang salah, komunitas salah, lingkungan yang salah. Contoh, ketika kecil sering dimarah-marahin, otomatis anak pasti mempunyai rasa mangkel, pegel, dongkol, gitu, ya kan? Kepada orang yang marah-marah, otomatis disitulah timbul yang namanya hormon kesetresan. Nah, hormon kesetresan ini disebut dengan hormon kortisol, norepinefrin, sama adrenalin. Nah, ketika sedari kecil, ya, kalau banyak hormon kesetresannya, otomatis sistem hormonal di dalam tubuh itu pasti akan berubah. Ketika sistem hormonal dalam tubuh itu berubah, mulai dari banyak stres, otomatis akan mempengaruhi yang namanya sikap dan sifat. Nah, sikap dan sifat itu kalau sudah terbiasa disebut dengan karakter, Mas. Nah, karakter ini akan merubah yang namanya nasib. Makanya orang yang mengikuti RK di sini akan dirubah dari sistem hormonalnya. Karena setiap cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita ketika dia aktif, dia akan memproduksi hormon yang dimana disebut dengan ilmu servomekanisme, ilmu pengembangan diri. Jadi manusia yang nggak baik bisa baik, terutama adalah baik terhadap diri sendiri. Kalau baik terhadap diri sendiri nggak mau menyakiti. Kenapa kok bisa baik, Mas? Ya, karena terproduksi hormon kebahagiaan, hormon kebaikan yang namanya hormon serotonin, melatonin, neo-DMT, DMT, oksitosin, dopamin, banyak gitu loh. Nah, tadi yang kenapa bisa sembuh juga karena ada energi prana yang aktif. Itu, Mas. Makanya mohon maaf kalau lingkungan salah, seperti contoh ya, di penjara itu ya. Di penjara itu kenapa yang maling pitik terus nanti keluar itu bisa maling sepeda motor, mobil, karena apa? Lingkungan yang salah, ya kan? Karena sistem hormonal dalam tubuh tidak pernah dirubah kalau di mana-mana gitu, makanya di RK dirubah itu. Oke, dari dasar, Mas, yang dirubah. Terus apakah bisa ikut RK online? Ya, begini teman-teman, kembali lagi saya mohon maaf sekali, mungkin teman-teman, ini zamannya milenial, zaman digital, zaman modern. Sekali lagi saya mohon maaf teman-teman, ini bukan pelatihan yang sekedar hanya sebuah teori, sebuah pelatihan biasa, tetapi di sini nanti ada buka portal gitu loh ya. Buka portal itu benar-benar harus ya saya tahu orangnya. Jadi saya harus mengenal jiwanya, sukmanya. Jadi ketika mengikuti pelatihan, nah, tapi kalau teman-teman mau pelatihan online tanpa buka portal ya nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Tapi untuk keberhasilannya saya kurang tahu, kan gitu kan? Karena yang namanya partikel api itu harus dibuka portalnya dulu supaya partikel api bisa keluar dan energi kosmik yaitu yang dibuka simbol-simbol portal tadi seperti partikel tanah, partikel air, angin, kecerdasan, uang itu bisa masuk gitu loh, Mas. Kayaknya belum menemukan formulanya ini kayaknya. Masih belum, ya. Tapi kalau teman-teman mau tanpa portal ya is oke, gak apa-apa kan gitu kan, nggak masalah kan gitu. Juga gini, Mas. Kenapa nggak bisa online? Kita juga harus memahami konsep adab mencari ilmu secara zaman dahulu ya yang namanya timbul marani sumur, Mas. Jadi selayaknya seorang tolib itu mencari gurunya kan gitu kan. Makanya saya dulu juga gitu, Mas, keliling Indonesia hanya untuk mencari ilmu, bukan lewat online kan gitu kan. Nah itu nggak pernah saya belajar lewat online, itu nggak pernah. Selanjutnya, apakah ada RK untuk mengaktifkan mata ketiga atau untuk kecerdasan? Ya sudah otomatis, Mas. Dulu pernah ada kita buat videonya. Tapi belum dapat di video yang channel sekarang. Itu sudah kita kasih deskripsi aja. Oke. Ya intinya gini teman-teman.
Mata ketiga ini banyak yang salah paham loh Mas tentang mata ketiga itu. Mata ketiga bagi orang yang baru belajar tentang spiritual itu bisa melihat, katanya ini bisa apa, untuk melihat demit, jin dan lain. Bukan teman-teman. Mata ketiga aktif itu adalah satu. Di sini itu ada simbol mata ketiga atau cakra ajna. Cakra ajna ini ketika dia aktif atau terbuka, otomatis akan terproduksi hormon melatonin dan serotonin yang akan menghubungkan dengan gland pineal atau kecerdasan kosmik, sehingga orang yang seperti itu cerdasnya luar biasa, bisa laguni dan bisa bijaksana dalam bertutur kata. Makanya tidak heran teman-teman yang di luar sana ada namanya Mas Alfon dari mana ya, dari Sidoarjo gitu. Itu benar dia nggak belajar tentang spiritual, nggak belajar tentang kehidupan, tetapi sekarang sering didatangi oleh teman-temannya orang-orang untuk minta konsultasi, tapi dia nggak belajar, tapi bisa. Itu karena mata ketiga. Nah, untuk melihat demit, jin atau hal-hal seperti itu bukan pakai mata ketiga, melainkan dengan tirakat, dibuka bukan mata ketiganya ada, yaitu adalah saya bisa kalau di luar kan disebut mata batin atau apalah, tapi bukan mata ketiga. Mata ketiga itu untuk kebijaksanaan, untuk kecerdasan, karena langsung ada hubungannya ke gland pineal. Maksudnya gland pineal itu adalah untuk kecerdasan, terutama kecerdasan kosmik, yaitu spiritual question.